tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan yang sejati, kita perlu mengalami suatu kemerdekaan secara berkesinambungan. Bukan pada saat kita bertobat, percaya kepada Yesus, bukan saat itu saja, pada saat momentum itu saja. Pada saat kita bertobat, pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita terlepas dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Kita dibenarkan oleh Allah. Namun manusia yang hidup di dalam daging ini rentan untuk melakukan dosa lepas dosa. Dan karena itu dalam kondisi dan keadaan apapun, kita harus terus belajar firman Tuhan supaya dari hari ke hari kita dimerdekakan secara berkesinambungan. Ini yang Tuhan mau. Nah, di dalam ayat 36 di situ dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapakah anak itu, saudara-saudara? Anak ini adalah tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Dia menyatakan dirinya, posisinya sebagai anak. Kenapa? Karena dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga Maria dan Yusuf sebagai seorang anak manusia. Karena Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dan dia sebagai anak, dia memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia kepada mereka di posisi manusia. Tapi dia juga adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita harus mengenal siapakah anak itu, siapakah Yesus itu. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 1, ayat yang pertama, di situ dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 1, di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat 14 di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 10 ayat 11, ayat 14, Yesus adalah air hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, 48 dan 51, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 tadi kita baca Yesus adalah anak. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Yesus adalah pintu. Jadi orang yang masuk melalui pintu, dia akan menemukan padang rumput yang hijau. Untuk masuk kerajaan sorga, ada pintunya. Yaitu harus satu-satunya pintu yang harus dilalui. Yaitulah melalui Tuhan Yesus. Akulah pintu, kata Yesus. Lalu di dalam Yohanes 10 ayat 11, dikatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan menggembalakan setiap anak-anaknya. Dia akan menggembalakan setiap umatnya. Karena dia adalah gembala yang baik. Gembala di dunia ini, bisa saja kadang-kadang dia cuma memeras susu daripada domba-dombanya. Gembala di dunia ini hanya dia bisa menggunting bulu-bulu dombanya. Bisa juga tanpa memperhatikan kesejahteraannya. Tetapi Yesus berbeda. Yesus adalah gembala yang baik. Dia memperhatikan kita. Dia mempedulikan kita. Sampai hal-hal terkecil pun dia perhatikan dan pedulikan. Makanya firman Tuhan dalam ayat lain dikatakan bahwa sehelai rambut di kepalamu pun kalau mau gugur, itu atas sepengetahuan Tuhan, atas seizin Tuhan. Nah, saudara-saudara, sehelai rambut di kepala,
Kalau mau gugur pun itu atas seizin Tuhan. Artinya bahwa kita di dalam pantauan Tuhan. Kita di dalam kameranya Tuhan. Terpantau setiap saat tanpa terhenti. Dia selalu menjadi gembala kita. Bahkan di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat 26. Di situ dikatakan, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan bangkit walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya orang yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh kehidupan. Dia dibangkitkan dari kematian karena dosa. Dia akan menemukan suatu kehidupan yang kehidupan kekal selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ jelas sekali dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Dia adalah kebenaran, dia adalah jalan, dia adalah kehidupan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 di sana dikatakan Yesus adalah guru dan Tuhan. Dia adalah guru. Dia mengajar kita tentang kebenaran. Dia yang adalah kebenaran. Dan dia berdiri dan mengajarkan kebenaran itu kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan bukan hanya itu saja. Ada banyak hal lain dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1 tadi kita sudah baca. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah kebenaran itu. Dan tidak ada yang lain. Dan karena itu saudara-saudara, menjadi anak Tuhan yang sejati, maka dia harus tidak diperhamba oleh dosa. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk menjadi sarana dan prasarananya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, kita juga terus belajar kebenaran, karena kebenaran itu akan terus memerdekakan kita dari waktu lepas waktu. Kadang-kadang secara tidak sengaja atau sengaja, seseorang bisa melakukan hal-hal yang meleset dari kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita bercermin kepada firman Allah, merenungkan firman Allah, firman itu membebat kita dan kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang meleset dari standar Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Karena itu, di dalam firman Tuhan yang kita telah belajar pada pagi hari ini tentang dua hal. Bagaimana caranya supaya kita dimerdekakan oleh Tuhan? Cara yang pertama, kita harus menjadi murid Tuhan yang sejati. Yaitu, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita harus tetap dalam firman Tuhan. Kita menjadi murid-murid Tuhan yang berbuah bagi Tuhan. Berbuah lebat bagi Tuhan. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Dan hal kedua, caranya bagaimana supaya kita dimerdekakan oleh Tuhan. Caranya adalah menjadi anak Tuhan yang sejati. Yaitu kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Tetapi kita yang berkuasa. Kita yang mengontrol kehidupan kita karena Roh Kudus di dalam kita. Bersama dengan kita. Menuntun kita, memegang tangan kita. Memampukan kita berjalan di dalam kebenaran lepas kebenaran. Karena secara manusia kita tidak akan pernah mampu dan bisa bertahan menjalani dunia ini yang penuh dengan berbagai cobaan dan godaan. Tetapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, Dia memegang tangan kita dengan erat, kita tidak akan terlepas. Jangan pernah mencoba-coba untuk kita yang berpegangan sama Tuhan. Ketika kita berpegang sama Tuhan, maka satu saat kita akan penat dan jatuh. Tetapi percayalah, izinkanlah Tuhan mengulurkan tangannya dan memegang kita. Maka kita akan menjadi kuat. Apapun kondisi dan keadaan yang saat ini terjadi, yaitu pandemi COVID-19 yang dapat menjadi ancaman buat semua manusia di dunia ini. Tetapi yakin dan percayalah, di dalam kondisi dan keadaan itu, Tuhan hendak realisasikan, tuntaskan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Karena banyak orang saat-saat ini bukan lagi mencari Tuhan.
tetapi dia lebih mencari uang, harta, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya sebagai materi. Tetapi carilah Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, di tangan Tuhanlah dia berkuasa untuk melakukan hal apapun. Dan karena itu kita tetap intim dan selalu yadah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kau yang berpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami telah dengar, bahwa firman kebenaran itu yang memerdekakan. Kiranya Tuhan tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya kami mendengar, bukan hanya kami berkhotbah, bukan hanya kami berbicara, bukan hanya kami mengajarkan orang, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami,
supaya kami boleh menjadi murid Tuhan yang sejati. Kami terus menjadi anak Tuhan yang sejati. Dalam kondisi dan keadaan saat-saat seperti ini, kami tetap setia mengiring Tuhan sampai ajal menjemput kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi pada kesempatan pagi hari ini. Hamba berdoa buat keluarga hamba-Mu, untuk istri dan anak-anak, Jessica Edward, untuk Mami Tuhan berkati, untuk hamba-Mu Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan, perlindungan dan penyertaan untuk kami Tuhan. Dengan karunia talenta yang Tuhan berikan buat kami, biarlah kami menjadi sarana dan prasarananya Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Tuhan, kami terbatas dalam banyak hal, tetapi satu perkara kami tahu, Tuhan mau terus memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga pada pagi hari ini. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga-keluarga kami yang berhubungan darah daging dengan kami. Untuk Mama di Kisar dan Mama di Harapan Indah, saudara-saudara kami yang ada di Jakarta maupun yang ada di Ambon, di Kisar, di berbagai tempat saat ini, Tuhan lindungi dan pelihara mereka dalam kasih-Mu. Satu perkara hamba mohon supaya kiranya Tuhan perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Biarlah mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Mereka dalam kondisi ini biarlah mereka menyadari bahwa hidup ini sementara, dan karena itu harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, untuk pelayanan, untuk jemaat GBIS Ensemble yang ada di Pulau Gebang. Tuhan berkati semua jemaat-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan tolong dan berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, dengan hikmat kebijaksanaan untuk bisa memanage kehidupan mereka dengan baik selama Tuhan virus COVID-19 ini berjalan. Bapa, hamba berdoa Tuhan lindungi dan pelihara mereka dalam anugerah-Mu. Tuhan juga berkati untuk anggota daripada PD Maranatha. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Lindungi dan pelihara mereka dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Setiap keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan juga cukupkan dan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat semua jemaat-Mu GBIS Gang Mandor. Tuhan juga campur tangan dan memberkati pribadi lepas pribadi dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saluran berkat untuk kemuliaan-Mu. Hamba berdoa untuk semua anak Tuhan, umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Di setiap suku, bangsa, dan bahasa yang saat-saat ini diteror, diintimidasi dengan roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan oleh karena kondisi dan keadaan saat-saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Biarlah dalam kondisi ini mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan untuk benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan dunia ini Tuhan. Tetapi hidupnya boleh dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk pemerintah kami, oh Tuhan, pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin. Bersama para kabinet, Tuhan berkati mereka dengan hikmat marifat surgawi di dalam memimpin bangsa dan negeri ini dengan baik dalam memerangi COVID-19 ini. Hamba berdoa Tuhan, dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas pundak mereka, biarlah mereka lakukan dengan roh takut akan Tuhan, sehingga membawa bangsa ini keluar dari kondisi dan keadaan ini. Bapa, hamba juga berdoa buat Menteri Kesehatan, Tuhan berikan beliau hikmat dan kebijaksanaan. Setiap langkah-langkah yang ditempuh, yang diambil untuk Tuhan menghambat bahkan mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan beliau hikmat dan marifat surgawi. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap medis, para dokter spesialis, pada dokter-dokter umum, semua para suster mantri, semua saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit yang mempertaruhkan hidup mereka untuk merawat setiap pasien-pasien yang terpapar oleh virus COVID-19. Hamba berdoa kiranya tangan Tuhan
memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka melakukan yang terbaik di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, jika ada keluarga-keluarga yang saat ini anggota keluarganya terpapar dengan virus COVID-19, hamba berdoa, Tuhan karuniakan kepada mereka keteguhan, keikhlasan, ketulusan, doa supaya mereka senantiasa menerima apa yang sementara mereka hadapi. Jikalau ada di antara mereka ada umat Tuhan, ada anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan, kekokohan iman. Jikalau ada di antara mereka yang hidup di luar Tuhan, yang belum percaya kepadamu, biarlah Tuhan melalui situasi ini, Tuhan memakai banyak cara untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kami bersyukur. Biarlah semua bangsa-bangsa, semua manusia di dunia ini, hari-hari ini bertekuk lutut dan menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ada begitu banyak hal yang kami mohon daripadamu Tuhan. Tetapi satu perkara kami percaya dan kami yakin. Tuhan selalu mengcover kami. Kami selalu dalam pantauan Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan karena itu kami percaya kami dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat ibadah pada saat ini Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga kepada selesainya. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan karena itu Bapa, hamba berdoa dan mengakhiri ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara, buka hati saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.